Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini Selasa 13 Desember 2016. Peringatan wajib Santa Lucia. Ada sebuah kepercayaan Yahudi kuno yang tertulis dalam sebuah manuskrip kuno. Dikatakan bahwa ketika manusia lahir, itu dia membawa benih-benih kebaikan dan benih-benih kejahatan. Benih kebaikan begitu nampak dan menonjol, sedangkan benih kejahatan tidak nampak. Sehingga kalau kita melihat seorang bayi yang baru lahir, pasti dia akan menjadi wajahnya sangat lucu, menyenangkan, menghibur orang yang melihatnya. Tidak ada bayi lahir langsung berewokan dan kemudian langsung memukul-mukul atau marah-marah. Tidak ada. Bayi lahir dia akan menangis, menunjukkan kelemahannya, menunjukkan bahwa dia ingin dicintai. Tetapi seiring perjalanan waktu, seiring pertambahan usia, benih-benih kebaikan itu mulai berkurang, terus berkurang, dan benih-benih kejahatan perlahan-lahan akan mulai nampak, dan bahkan menjadi lebih dominan daripada benih kebaikan. Itulah yang disebut dengan kejahatan. Kejahatan moral, di mana manusia meskipun dia tahu baik dan buruk, tetapi dia setia pada yang jahat. Dia terus-menerus melakukan hal-hal yang jahat. Meskipun dari mulutnya keluar, aku ingin melakukan hal yang baik, tapi yang dilakukan dalam hidupnya adalah hal-hal yang jahat. Kejahatan itu berawal dari ketamakan dan kesombongan manusia. Manusia yang tamak tidak lagi peduli pada orang lain di sekitarnya. Mereka hanya mengejar kepentingan dirinya sendiri. Sedangkan manusia yang sombong itu terlalu yakin dengan kekuatannya sendiri dan mengejar kemuliaannya sendiri. Orang yang tamak dan sombong tidak akan pernah punya keinginan untuk bertobat. Inilah sebenarnya gambaran dari Injil hari ini. Kisah tentang dua anak yang disuruh bapaknya. Anak yang pertama mengatakan ya, tetapi tidak melakukannya. Sedangkan anak yang kedua mengatakan tidak, tetapi dia kemudian sadar akan kesalahannya dan dia akhirnya melakukan perintah bapaknya. Itu adalah perbandingan antara orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan juga para pendosa. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat tahu akan sesuatu yang baik, tapi tidak mereka lakukan. Tahu bahwa ada juru selamat, tapi tidak mengindahkannya. Sebaliknya, orang-orang yang berdosa, mungkin berdosa karena profesinya, seperti Zakheus pemungut cukai, atau Maria Magdalena, tetapi mereka mau datang kepada Tuhan. Dan akhirnya dengan pertobatan itu, mereka juga didamaikan dengan Allah. Saudara-saudara terkasih, gambaran cerita Yesus ini adalah gambaran kita. Apakah kita seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, yang merasa diri benar, tidak perlu bertobat? Ataukah kita menjadi seperti pendosa-pendosa yang harus berlutut, harus merendahkan diri untuk mendapatkan pengampunan dosa? Tapi mereka yang datang bertobat mendapatkan kedamaian dari Tuhan. Tuhan memberkati.